Ini data apa sih? Ini data apa? 586. Ini data apa? Data apa? Data apa? Nah, kita nggak tahu kan? Nah, kalau kita tambah keterangan, kita tambah caption ya, tambah keterangan. Misalkan di sini dikasih keterangan ini adalah jumlah kambing, jumlah hewan kurban. Nah, jumlah hewan kurban. Ini kita sebut sebagai informasi. Jadi misalkan jumlah kurban 5 sapi, 5 kambing, 8 sapi, 6 kerbau. Kerbau boleh untuk kurban nggak? Kerbau. Boleh. Boleh ya. Oh ini berarti ya. Ini 5 kambing, 8 sapi, 6 kerbau. Ini namanya informasi. Kalau sudah dikasih keterangan, kita sebut sebagai informasi. Oke. Nah, di sini kita akan membahas data. Yang paling di data itu ada, kita data, kita ada 2 ukuran statistik ya. Kayak misalkan tadi 6, coba kita lihat di sini. Ini 6, misalnya 6 tadi, 6 ya tadi ya. 586. 586 ya. 586. Nah, di sini kita dari data ini biasanya kita akan menentukan 2 hal. Pertama, bagaimana data mengumpul. Bagaimana data mengumpul. Kemudian, bagaimana data menyebar. Kita bandingkan misalkan ini data yang pertama. Ini data yang kedua. Misalnya data yang kedua, 1, 3, 15. Coba. Kita bandingkan tentang mengumpul dan menyebar. Terus dulu. Mana yang lebih mengumpul, mana yang lebih menyebar? Coba dilihat dulu. Yang lebih mengumpul mana? Data 1 atau data 2? Data 1. Ya, data 1 lebih mengumpul. Data 2 lebih menyebar. Oke. Ini dari setiap data, kita secara umum bisa, yang kita pikirkan adalah bagaimana data mengumpul, bagaimana data menyebar. Cuma kalau istilah mengumpul ini kan nggak keren ya, keren nggak Rehan? Mengumpul, keren nggak? Nggak keren ya. Nah, biar keren kita sebut sebagai ukuran jadi ukuran tendensi sentral. Pernah dengar itu nggak? Pernah Pak, barusan. Barusan. Mengumpul atau memusat ini ya. Jadi memusat. Jadi kalau bahasa resminya tendensi sentral. Ini biar keren. Tendensi sentral, kecenderungan untuk memusat. Yang kedua, bagaimana menyebar, namanya ukuran dispersi. Tendensi sentral. Ukuran tendensi sentral ini
yang paling terkenal ada 3. Yang pertama mean. Min. Mean apa sih? Mean. Rata-rata. Kenapa nggak pakai rata-rata saja? Istilahnya, kenapa pakai mean? Iya, keren, Pak. Sebenarnya rata-rata itu bukan cuma mean. Nah, tapi secara umum kita sebut ini sebagai rataan hitung. Nanti kita akan jelasin karena bukan hanya min, makanya kita namain min. Kemudian modus. Modus itu apa? Rehan ini Ardika, modus itu apa? Situ ini, Pak. Modus. Modus. Modusnya apa nih? Modal dusta. Modus itu seberapa sering data itu muncul. Angka muncul. Ya. Data itu. Modus. Jadi ini yang paling sering muncul. Dan yang ketiga adalah median. Median itu berarti nilai tengah suatu data setelah diurutkan. Nah, kalau dispersi, ukuran dispersi yang paling terkenal adalah ini ada 2 nih yang paling terkenal, simpangan sama jangkauan dulu ini, ini 2 hal ini. Simpangan. Simpangan itu apa? Yang kepikir apa? Simpangan. Artinya, kalau mendengar kata simpangan itu apa? Belokan. Ini simpang 5, Pak. Simpang 5, coba belokan. Nama jalan. Oke, kita akan jelasin satu-satu. Berarti ada ini ya, ada 6 tema. Kita supaya ada bayangan 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita coba perjelas pengertian dari kelima itu. Yang pertama apa? Mean. Mean. Coba kita lihat ini. Kenapa mean itu ada? Karena rataan itu nggak seperti itu. Jadi rataan rata-rata itu nggak cuma itu. Jadi yang kita akan pahami di sini itu rata-rata itu ada rataan hitung min, ada juga rata-rata harmonik, ada juga rata-rata geometris. Nah, rata-rata min yang kita kenal ini yang rata-rata min. Nah, rata-rata harmonik seperti ini. Ini coba kita di rata-rata harmonik, contohnya seperti ini. Misalkan Rehan, ini kalau menyapu lantai, nyapu halaman sendirian, itu misalnya 40 menit. Oke? Kalau Mahardika, kalau nyapu lantai sendirian, lebih lama apa lebih singkat? Lebih lama, Singkat, Pak. 20 menit. 20. Dia 60 menit. Kalau Rehan dan Hardika kerjasama, berapa? Waktunya berapa? 50 menit. Berapa? 50 menit. Nah, Mbak,
Ini kalau kita pakainya min, ini adalah 50 menit kan? Mm-mm. 50 menit. Tapi mungkin nggak kalau masa berdua malah lebih lama. Enggak. Harusnya bisa, Pak. Berarti kita nggak bisa pakai rata-rata ini. Ya udah. Kita nggak bisa pakai rata-rata min ini. Berarti berapa? Ya, Pak. Coba dikerjakan dulu. Ayo, kerjakan dulu. Ini. Udah. 60. Berapa? Kalau dikerjakan sendiri, Rehan tuh 40 menit menyapu halaman. Hardika 60 menit. Nah, kalau berdua, kalau Rehan dan Hardika bareng-bareng nyapu halaman, selesainya tambah lama, 50 menit, karena sambil ngobrol. Ngapain nih? Berapa? Ayo. Kita asumsikan ini ya, asumsikan Rehan dan Hardika itu robot. Berarti nggak mungkin bercanda. Jadi sambil apa nyapunya itu benar-benar serius ya. Berapa? Han, Hardika? Kata Jika 30 menit, Pak. Dari mana 30 menit? Enggak, Pak. Yang jelas pasti Itu, kurang Pak, dari itu acara. Iya. yang jelas pasti kurang dari 40, masih ingat ya? Sebelum persamaan kita perkiraan dulu. Yang jelas di sini kurang dari bentar, yang jelas kurang dari kurang dari 40 menit. Pasnya berapa? Nah, ini yang biasa digunakan untuk di listrik itu misalkan rangkaian paralel. Jadi, ini KPK-nya berapa KPK-nya? Jadi, KPK-nya berapa? 240 ya? 20. Ya, 240. 120. Benar ya? Apa 120? 100, 120 ya? 120. Ya, 120, sorry. Kita pakai 120. KPK-nya Ngantuk Haji. KPK-nya 120. 120 bagi 40 berapa? 30. 3. Ya, 3. 120 bagi 60. 2. 2. 2. Oke, 120 bagi 5. 24 menit. Nah, ini namanya rata-rata harmonik. Oke. Terus dulu, itu namanya rata-rata harmonik. Rata-rata harmonik itu terapannya banyak banget. Jadi yang hubungannya berbanding terbalik, contohnya di kapasitor, kemudian resistor di fisika itu kan, kemudian pegas, itu kita punya dua hal ini. Oke, itu jadi makanya kita sebut sebagai mean, bukan rataan saja karena ada alasannya. Alasannya seperti ini, karena rata-rata itu bukan hanya mean, rata-rata itu bisa rata-rata harmonik, bisa geometris, bisa mean. Oke ya. Sip. Kita geometris nggak usah saya jelaskan. Intinya ketika bilang mean, kenapa disebut dengan mean? Ini karena pasti ada alasannya. Jadi alasannya bukan hanya supaya keren ya, Hardika. Tapi alasannya tadi ini untuk membedakan dari rataan yang lain. Oke, sekarang kita masuk ke cara menghitung rata-rata. Coba, ada data seperti ini. Data diketahui data 96 96
97, 98, 99. Tentukan rata-ratanya, dikerjakan. Rata-rata di sini maksudnya min ya. Tentukan rata hitungnya, tentukan minnya. Tentukan kalau bahasa susahnya X barnya. Dah. Sembilan enam koma 12. Berapa? 96,12. 96, 97,2. 7,2 apa 96,12? 97,2. Oke. Cara ngitungnya gimana? Ini. Nah, kita lihat di sini ya. Coba ini kalau cara hitung naif ya, cara hitung yang polos itu kan kita caranya gimana ditambahin semua. Ya. Nah, itu ditambahin semua. Jadi semua ditambahin kemudian dibagi 5, kayak gitu caranya. Semua data, ini data dijumlahkan, dibagi banyaknya data, kayak gitu ya? Iya. Asalkan kayak gitu. Iya, Pak. Boleh nggak ngerjainnya kayak gitu? Boleh, tapi lama. Ya, ini cara kalau kita ngikutin kayak gini ya kita pusing. Kalau memang kalkulator itu nggak mumet ya, tapi kalau manusia ngerjakannya nggak seperti itu. Ini cara ini ya, ini cara mentahnya. Ini adalah rumus mentah, cara mentahnya. Coba kita bisa seperti ini nih. Yang namanya rata-rata itu dia tuh ukuran memusat. Kita ambil rata-ratanya itu 97 untuk perkiraan. Ini jadi ini kurang dari 1 kan? Dari rata-rata. Ini kurang dari 1. Yang ini Plus 1. bisa dari 1. Yang ini 2. dari 2. Oke, kita lihat di sini. Sekarang kita ini negatif 1 ini habis. Ya kan? Berarti yang tersisa tinggal 1. Nah, ini 1 ini 1 dibagi semua data berapa? Tuh, banyaknya data. 1, 2, 3, 4, 5. Dibagi 5. Ini 0,2. Berarti rata-ratanya kita ini 97 ditambah 0,2. Apa enggak? Bang. Ya, terus dulu. Oke. Coba kita lihat di sini. Sekarang kita perjelas kata-katanya. Kalau banyaknya data itu, ini apa sih? Ini kan banyaknya data kan?
kita lihat ini, banyaknya data. Banyak data atau banyaknya data. Hardika, banyaknya data ini sudah keren belum, Hardika? Rehan, udah keren belum? Banyaknya data ini kurang keren ya. Nah, biar keren, biar kita tambah bingung, ya kan? Harus bingung kan? Salah satu fungsi otak kan bingung. Kita sebut banyaknya data itu sebagai ukuran data. Kan agak susah kan? Oke, ukuran data. Jadi kalau kita menyebut ukuran data, itu berarti banyak data, oke? Atau biar lebih keren lagi, banyak data itu bisa disebut juga kalau di datanya banyak berkelompok itu namanya jumlah frekuensi. Nah ini tambah keren kan? Frekuensi. Jadi banyaknya data itu bisa disebut ukuran data atau jumlah frekuensi. Jumlah frekuensi. Ini biar ditulisnya simbolnya tambah aneh. Sigma F. Ini jumlah frekuensi. Oke. Nah, yang ini namanya apa ini? Yang di atas ini nih. Yang saya lingkari warna biru. Yang ini. Ini namanya apa? Nggak tahu, Pak. Namanya apa ini? Nggak tahu. Oke. Misalkan Rehan setiap hari uang sakunya berapa? Hardika sama ya, uang sakunya kan berapa? Uang sakunya. Berapa, Dik? Kalau pas Hari, Pak. berapa? Per minggu 150, Pak. Per minggu 150. Oke, 150.000. Suatu hari dikasih 130.000. Protes nggak? Enggak. Protes. Lah biasanya kan ini kan, biasanya nih patokannya ini. Kita punya patokan ini. Patokannya kebiasaannya adalah 150, tapi kemudian dikasih 120.000. Protes nggak? Protes. Protes ya? Saya ikhlas, Pak. Hah? Protes. Saya mah ikhlas, Pak. Tapi nggak tanya kenapa kok? Atau jangan-jangan kalau ikhlas nanti nggak bisa belajar ini, nggak bisa dilanjutin. Jangan ikhlas ya, Hardika. Protes saja protes. Nah kalau protesnya gimana kita? Protesnya bilangnya gimana? Bilangnya Iya, 150. kan. Kenapa? Kenapa protes? Karena Karena tidak seperti biasanya. tidak seperti biasanya. Tidak seperti biasanya kenapa? Kurang. 20. Ini kurangnya berapa? Kurangnya 30.000 kan? kurangnya uang Ya. saku yang diberikan. Nah, kalau bahasa statistik, karena Hardika sama Rehan sudah belajar statistik, Rehan sama Hardika harus ngomongnya harus nggak jelas. Ya. Bilangnya jangan kurangnya. Kalau kurangnya kan jelas kan? Bilangnya ini menyimpang 30.000. Jadi ini simpangannya menyimpang. Jadi setelah belajar statistik, ini ngomongnya harus tidak jelas, ya. Bilangnya jangan kekurangannya 30.000. Itu kan anak SD, ya kan? Kalau anak SMA bilangannya simpangannya itu. biar ilmiah gitu kan. Atau bahasa Inggrisnya itu deviation. Oke. Kalau misalnya misalkan ternyata minggu ini mendapat uang sakunya 180.000. Protes nggak? Enggak, Pak. Nggak protes. Kenapa nggak protes? Enggak dong. Kan untung. Tapi ada penyimpangan nggak? Penyimpangan dari kebiasaan? Ada, Pak. Ada. Ada. Penyimpangan dari kebiasaannya berapa? 30. Ya, positif 30.000. Ini namanya penyimpangannya. Oke, jadi penyimpangan dari patokan itu namanya simpangan. Ya, jadi kalau setelah kita belajar statistik, kita ucapannya harus tambah sulit, biar orang pusing.
Oke ya, Sip. Jadi pahami ya, Hartika, Rehan, Allah. udah tahu namanya simpangan kan? Berarti yang ini adalah namanya simpangan. Simpangan simbolnya apa? Kalau data X, Rehan tahu. apa Hartika? Rehan tahu, Pak. Rehan apaan? Jangan enggak. Biasanya. Berarti menyimpang nih, Pak. Simpangan, ya. Nanti disimbolkan dengan S. kalau S terlalu gampang loh. Jadi biar keter. Biar keter gimana? S. Simbolnya apa? D, deviasi. Oh. Ya, oke, ini simbolnya D. Ya. Ini D. Coba kita lihat ini. Jumlah deviasinya ini berapa? Jumlah deviasinya. Kita lihat jumlah deviasinya berapa? Jumlah itu simbolnya kayak gini. Ini bacanya apa ini? Jumlah deviasinya berapa ini? Satu. Satu. Jumlah deviasinya satu. Jumlah deviasi terhadap. Nah ini namanya apa ini tadi? Kalau 97 namanya apa? Kalau 97,2 ini kan rata-rata. Ya. Ini rata-rata sebenarnya atau rataan sebenarnya. Rataan sebenarnya. Kalau ini 97? Median, Pak. Hah? 97 namanya apa? Rata-rata bohongan. Kasih nama sendirilah. Namanya apa? Rata-rata bohongan. Rata-rata bohongan. Oke, boleh. Rata-rata sementara, Pak. Ya, sementara. Kalau bohongan nanti nggak ada yang tahu. Ya. Disebut rata bohongan benar, tapi kan yang lain nggak tahu kan. Ini rataan sementara. Rataan sementara. Atau disebut sebagai ada S-nya, sementara. Coba kita lihat di sini. Kalau rataan sementara, ini jumlah simpangannya itu tidak nol. Oke. Sekarang kita bandingkan kalau ditulis dulu. Coba kita bandingkan dengan kalau pakai rata-rata asli. Ya, kita lihat di sini tadi 96, 97, 9 apa ini 98 ya? 99 kayak gini tadi ya. Ya, Han. Hartika kayak itu tadi ya ini datanya ya. Iya, Pak. Yang tadi. Oke. Coba kita rata-ratanya kan sudah diketahui berapa? 97,2. Oke, coba kita cek simpangannya. Simpangan pada setiap datum. Ini nyimpang berapa ini? -1. Min 1,2, betul? Yang ini? Min 1,2. Ini 0, ini 0,8. 0,8. Yang ini positif positif kan ini Plus 1,8. plus 1,8. Coba kita dicek jumlah simpangannya berapa jumlahnya. Jumlah simpangannya Yang 97 bukan itu, Pak. Plus 0,2.
Minus 0,2. Yang mana? Oh, jadi ini Dan minus 0,2. 0,2 ya. Ya. Jadi berapa ini? Coba dijumlah. nol. 0 kan? Nah, 0. Berarti ini benar. Berarti ini rata-rata sekali benar. Ini untuk uji ya. Jadi kalau ada data, misalkan ini data. Ini ada data, kemudian kita ini rata-ratanya, ini pasti menyimpang di sebelah kiri ini, simpangan sebelah kiri, dengan simpangan sebelah kanan, ini kalau dijumlah adalah 0. Oke? Simpangan sebelah kiri dan sebelah kanan itu pasti 0. Ini untuk mengecek bahwa rataan yang kita temukan adalah benar. Yaitu jumlah simpangannya adalah 0. Oke, bisa dipahami ya? Bisa. Simpangan. Nah, jadi sekarang kalau kebayang simpangan itu apa? Belokan. Simpangan itu menyimpang ya. Oke, simpang itu menyimpang. Kalau ini belokannya di mana belokannya? Belokannya di mana nih, Han? Dari belokannya ini Pak, dari maaf. Oke ya, sudah dipahami ya. Itu makna dari simpangan. Oke, sekarang kita masuk membahas khusus simpangan. Nah, ini kita lihat lagi di sini. Nah, ini untuk simpangan untuk menguji rata-rata. Sekarang kita bahas khusus simpangan. Coba kita lihat data sekarang ini. Coba kita lihat misalkan ini Rehan. Ulangan matematikanya misalnya 97, ulangan yang pertama, yang kedua 97, yang ketiga 97. Jago nih segitu. Sekarang Hardika. Hardika ini 94, kemudian 97, kemudian 100.